pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Bapak. Pagi Bapak. Wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita mulai kuliah. Sudah pada ngisi presensi? Sudah Bapak. Silakan kalau mau ada yang mau ditanya tentang perspektif pemikiran tentang pendidikan orang dewasa. Silakan. Nanya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya. Pak, maaf Pak, sebelumnya saya dengar mic Bapak terlalu jauh Pak, jadi suaranya kecil. Sudah. Ya Pak, mantap. Nah, jadi gini Pak, tadi saya sedikit memperhatikan di bagian awal mengenai teorinya Freire dengan teorinya ELC. Nah, itu saya nggak ngelihat ada peranan fasil di sini, Pak. Apakah memang untuk penyadaran kritis dengan teori lingkaran pembelajaran pengalaman tadi itu memang tidak ada peranan fasilnya atau bisa dikolaborasikan dengan peranan-peranan fasil untuk memunculkan yang penyadaran kritis tadi, gitu Pak? Itu fasilitator. Fasilitatornya. Apa si yang memberikan pembelajaran kepada orang dewasa tadi Pak? Oke, dua-duanya ya. Iya Pak. Untuk di Freire ini suaranya bergema enggak? Enggak Pak. Enggak, di saya aja ya. Jadi di Freire ya ini kan mengenai perlunya, jadi orang-orang yang belajar itu perlu sampai pada penyadaran kritis ya, supaya orang yang belajar itu bisa terus-menerus untuk belajar ya, dan menyadari bahwa memang ada kalau di teori ini kan ada kontradiksi ya. Kontradiksinya adalah adanya dehumanisasi ya. Ada penindasan ya, kaum kaya. Jadi kalau di Brasil kasusnya adalah tuan-tuan tanah. Ini bukan hanya di Brasil tapi di Amerika Selatan semuanya ya. Tuan-tuan tanah yang menguasai lahan sangat luas. Ya, kalau di Indonesia bisa digambarkan seperti petani yang punya perkebunan seperti PT Perkebunan Swasta gitu ya, yang punya lahan, satu petani bisa punya lahan sampai 100.000 hektar ya, tetapi ini sebagian besar masyarakat yang lain itu tidak mempunyai apa-apa. Jadinya 10, kalau kita gambarkan sekarang di mata kuliah lain kan 10% penduduk itu menguasai 90% ekonomi dan 90% penduduk menguasai 10% ekonomi ya. Jadi yang 90% penduduk itu sangat tergantung kehidupannya kepada yang penduduk yang 10% atau bahkan mungkin yang 5% saja ya. Karena mereka menguasai 95% ekonomi. Nah, tetapi karena sudah berjalan turun-temurun ya, ini jadi penindasan atau ketidakadilan tadi sudah dianggap sebagai hal biasa, bukan lagi dianggap sebagai penindasan, yaitu sudah takdirnya gitu ya. Menjadi misalnya kaum papa yang sangat tergantung pada tuan tanah turun-temurun dari generasi ke generasi. Bukan hanya di Amerika Selatan rasanya, di
Asia Tengah itu juga begitu ya. Asia Selatan, Asia Tengah, masuk India, Pakistan gitu ya. Ya Indonesia juga ada yang itu, tapi kan masih banyak petani yang masih punya lahan ya, meskipun 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar ya. Nah, kita masih ada lapisan tengah kalau di dalam stratifikasi sosial. Nah, di mana fungsi fasilitator tadi ya, letaknya itu yang memfasilitasi kaum yang bertindas tadi, dari yang merasa tidak menyadari bahwa itu adalah praktek penindasan yang sudah berjalan turun-temurun ya, menjadi sadar bahwa itu adalah penindasan, sehingga mereka perlu keluar dari penindasan tadi. Kalau dalam praktek teori-teori ini biasanya banyak dipakai untuk gerakan itu ya, kaitannya dengan misalnya daerah-daerah yang lahannya yang selama ini digarap oleh penduduk setempat ya, entah karena mereka membuka hutan atau karena mereka mengelola tanah yang tadinya sudah dari perusahaan yang sudah terlantar kemudian diambil gitu ya. Nah itu kesadaran supaya mereka berjuang bersama untuk bisa mendapatkan hak-hak pengelolaan tanah itu. Nah, fasilitatornya siapa? Ya, para pendamping. Gitu. Nah, di sini ya FRIRE itu yang berfungsi sebagai fasilitator ya, menyadarkan kaum tertindas ya, untuk pertama adalah untuk menyadari bahwa mereka tertindas, dan kemudian meningkat untuk dapat berbuat bersama sehingga penindasan itu bisa dikurangi atau diatasi. Jadi kesadaran itu kan harus sampai kesadaran kritis. Nah awalnya kan kaum tertindas itu adalah mengalami istilahnya adalah kesadaran magis, ya. Kesadaran magis bahwa ya apa yang terjadi pada mereka itu sudah hal yang sudah takdir ya, sudah takdirnya tidak bisa diubah dan dia merasa itu hal yang wajar ya. Maka kemudian harus dirubah menjadi kesadaran jadi lupa kesadaran magis, baru kesadaran kritis ya. Kesadaran yang di tengah itu kesadaran naif. Nah, kesadaran naif itu mereka sudah sadar ya bahwa itu adalah penindasan, tetapi belum tahu cara mengatasi penindasan itu. Jadi baru sadar bahwa mereka menyadari ada ketidakadilan. Ya. Tapi bagaimana cara keluar dari ketidakadilan itu mereka belum tahu caranya. Ya, merasa misalnya kalau di yang tanah tadi kasusnya, ya mereka merasa masing-masing masyarakat desa merasa diintimidasi oleh orang, mungkin preman apa gitu ya. Tapi mereka ya masih masing-masing sendiri-sendiri, belum merasa ini. Nah, kalau mau meningkat lagi harus sampai kesadaran kritis bahwa mereka harus disadarkan bahwa mereka harus berjuang bersama untuk mengatasi ketidakadilan tadi, pencaplokan tanah kasusnya misalnya. Ya kalau di sini kasusnya ya mereka tetap menjadi budak misalnya. Pekerja yang diupah rendah sehingga selalu tergantung kehidupannya pada tuan tanah. Itu dalam konsep sosiologi kan ada patron client ya. Di sosum masih ingat patron client? Oh, siapa yang masih ingat? Ya, saya nggak ngajar sosum loh. Nah, patron client di sosum kan, yang klien itu yang sangat tergantung kehidupannya pada patron ya.
bisa di kasus tanah di desa yang 1-2 orang punya tanah ratusan hektar, tetapi masyarakat yang lain tidak punya tanah, sehingga semua bekerja pada pemilik tanah yang luas tadi. Nah, jadi di situ fungsinya fasilitator. Di sini menyadarkan tadi, proses penyadaran menjadi sampai kesadaran kritis, itulah fungsinya fasilitator. Ya di sini Freire melalui pendidikan yang disebut pendidikan melek huruf, ya kan orang-orangnya pada nggak sekolah, melalui melek huruf, kemudian mereka mampu membaca. Dari mampu membaca maka mampu mengetahui kondisi di negaranya, ya bahwa di negaranya itu banyak pertindasan dan sebagainya. Tahu bahwa ada orang-orang yang sangat kaya melalui informasi itu, ya melalui kemampuan membaca, ya dan menggunakan bahasa lokal, konsep lokal. Di ya misalnya kita kata apa misalnya, kalau di sini batu bata misalnya, ya kalau kita terjemahkan bahasa yang digunakan batu bata di kita. Nah, batu bata fungsinya apa? Untuk membuat bangunan, ya. Kalau batu bata sendiri-sendiri bisa apa? Tidak jadi apa-apa kan? Tapi kalau bersama menjadi bangunan rumah dan sebagainya. Jadi dari situlah. Nah, batu bata, kata batu bata itu sendiri kemudian dipecah-pecah suku katanya, ya. Jadi babi bu bebo gitu kan, tapi itu teto dan seterusnya. Nah, kemudian mereka diminta untuk menyusun sebanyak mungkin kata yang bisa disusun dari kata-kata tadi, dari suku kata yang ada. Dari situ ada kesadaran bahwa mereka bisa berbuat sesuatu, ya, buat sesuatu. Nah, disitulah keberhasilan kemudian menyadarkan untuk ke yang lebih luas tadi. Jadi setelah melek huruf, mereka tahu informasi di sekitarnya, kemudian mereka. Nah, Freire ini berhasil. Karena itu, maka menjadi ancaman bagi pemerintah Brasil, ya, pada waktu itu, sehingga beliau diusir, dikeluarkan dari negaranya, ya, setelah dihukum. Diusir, ditampung di negara tetangganya. Kemudian tetangga antara Kolombia, Ekuador, ya, salah satu itu, kemudian menampung gagasannya Freire untuk mengembangkan di negara itu. Jadi pemerintah Ekuador atau Kolombia, saya lupa, ya, yang menampung gagasannya itu, kemudian di situ dikembangkan, ya, dikembangkan. Nah, setelah berhasil, nah ketika pemerintahan di Brasil sudah mulai kondusif, beliau pulang kembali ke Brasil dan mengembangkannya di Brasil. Nah, di itu peranan fasilitatornya. Kalau di sini sebenarnya sama, ya. Jadi kan mungkin yang saya gambarkan contohnya di sekolah lapangan PHT, ya. Di sekolah lapangan PHT menggunakan teori ini, experiential learning cycle, ya. Jadi pengalaman belajar. Jadi kan petani kan sudah mengalami, ya. Petani sudah mengalami misalnya menanam varietas tertentu menggunakan pestisida tertentu, tapi kok lama-lama produksinya tidak meningkat. Pupuknya sudah digunakan bertambah, ya. Dan misalnya dulu komposisi yang disarankan oleh pemerintah dulu kan 400 kg, ya, pupuk, 200 urea, 100 KCl, 100 TSP. Tapi petani di Ngawi tahun 2000-an itu sampai aplikasinya adalah 700 kg. Ya. Dari 400 meningkat 700 untuk mempertahankan produksi. Nah, kemudian oleh fasilitator, ya, penyuluh atau siapa, ya, itu diajak untuk refleksi.
Jadi ada apa di situ? Ya. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Ada bagian dari lingkungan ini, ekosistem ini yang tidak bekerja. Ya. Nah, itu yang perlu diingat. Terutama misalnya masalah hama dan sebagainya. Ya. Kalau di dalam SLPHT ya diinginkan sebenarnya misalnya apakah semua hewan yang ada di sawah itu adalah hama, ya. Sehingga harus disemprot habis-habisan dengan konsep apa, pemberantasan hama, ya. Apa perlu dengan pemberantasan hama konsepnya? Pokoknya semua hewan yang ada di sawah disemprot sampai semua mati. Ya. Nah, setelah ini kan melalui SLBHT kemudian mereka melakukan refleksi, ya, tanya kembali apakah memang semua hama itu merugikan petani. Nah, dari situ diskusi kemudian menunjukkan bahwa ada dari pengamatan setiap minggunya, kemudian dibuat lab, istilahnya lab lapangan, ya. Masing-masing petani membuat percobaan lahan sawahnya dikerudungin pakai yang jaring kasa nyamuk, ya, supaya semua hewan-hewan yang ada di situ nggak keluar. Kemudian dia mati, kemudian mendapatkan konsep bahwa ada hama, ya, ada hewan di sawah yang tidak semuanya itu merugikan petani. Tapi kenapa tidak merugikan petani? Malah membantu petani karena ternyata hewan tadi memakan hewan lain yang merusak tanaman. Nah, kemudian dipraktekkan, ya, dicoba lagi, ya. Ya, kemudian dipraktekkan sehingga menjadi pengalaman yang konkret yang baru lagi bahwa memang ada hewan-hewan di sawah yang perlu dilindungi, ya. Sehingga kemudian di daerah-daerah tertentu mungkin malah pada memelihara burung hantu, ya. Karena burung hantu mereka tahu itu makan tikus yang ada di sawah malam hari. Burung hantu diternakkan jadinya, ya. Atau yang kecil ya parasitoid, ya. Parasitoid di ilmu biologi, ya, itu diternakkan untuk memakan hewan-hewan yang ada di sawah yang lunak-lunak, ya. Yang lain itu contohnya, ya. Jadi kemudian ada konsep bahwa sebagian hewan yang ada di sawah itu membantu petani, sehingga kemudian ada petani menyebutnya batur urang kalau orang Sunda, ya, teman petani. Nah, Mas Rizky orang mana? Orang Riau, Pak. Orang Riau. Jadi konsepnya orang Riau apa? Teman petani. Ya. Kalau di Sunda batur urang atau batur patani, ya. Batur itu teman. Jadi hewan yang jadi temannya petani. Kalau di dalam biologi kan konsepnya musuh alami, ya. Nah, kalau di orang Jogja konco dewi, teman sendiri, maksudnya temannya petani. Ya, istilah-istilah lokal itu yang kemudian lebih gampang meresap di petani. Kira itu, ya, peranan fasilitatornya, ya, di sini mengkonsepkan sehingga secara bersama menghasilkan satu konsep baru yang kemudian dipraktekkan, dicoba, ya, diterapkan. Nanti kalau ini putar lagi mungkin perlu disempurnakan alatnya, gitu, ya, menghasilkan pengalaman yang baru lagi di dalam pengolahan tanaman. Kira-kira itu. Baik, Bapak. Makasih banyak, Pak. Sangat mencerahkan. Silakan yang lain. Pak, saya izin bertanya, Pak.
untuk teori yang Robert Gagne ini kan dia kayak semacam piramida gitu ya Pak. Terus dari di sini dari yang paling bawah signal learning sampai verbal association itu kan behavioral. Terus yang di atasnya multiple discrimination sampai problem solving itu kognitif. Nah, itu untuk aspek afektifnya sendiri, apakah memang tidak dipelajari atau tidak dibahas oleh Robert Gagne ini atau seperti apa, Pak? Ya, mempraktekkan aja. Ya, mau mempraktekkan ini kan. Sinyal learning yang paling ini apa misalnya? Yang kita lihat di kehidupan sehari-hari misalnya apa? Belajar sinyal learning. Ya, semua apa namanya stimulus ya. Ini tanda terang, ada ini, ada cat hijau itu sinyal juga. Ada lampu merah, ada lampu hijau, terusnya. Nah, kalau sudah di atas memerlukan gabungan. Ya. Jadi sebenarnya ini dari bekal ini kemudian makin ke atas perlu ada tambahan pemahaman yang lebih baik. Ya. Konsep, belajar konsep misalnya apa? Ada kurus, ada kurang makan, ada sakit-sakitan, itu konsepnya. Ada konsep kurang gizi, kalau di gizi ya, kan ada kurus misalnya, ada kurang gizi. Kalau di petani berarti misalnya tanamannya kurus, ada konsep pupuk, ya, tanamannya daunnya pada menguning, ada konsep tadi pupuk, ya, itu di sini konsepnya apa itu fungsinya. Nah, jadi ini kurus itu karena kurang pupuk, ya. Ya, problem solving ya tadi kemudian mempraktekkan, belajar memupuk dengan cara yang benar sehingga kemudian masalah yang dihadapi oleh petani tadi teratasi. Ya. Misalnya petani di sawit, di Orang Riau, petani sawit, ya, petani rakyat maksudnya, kan tidak memupuk secara teratur, komposisinya juga tidak sesuai, ya, sehingga kemudian tanamannya, ya, mereka yang tahu tandannya lebih kecil dibanding, jadi kalau udah di ini dibanding berarti udah masuk ke sini, ya, hubungan dengan tandan sawit di PT perkebunan, ya, swasta atau BUMN itu lebih berat, lebih besar, ya. Ya, kalau mereka sampai sadar itu kan kemudian mereka perlu belajar, ya, perlu belajar mengatasi masalah, maka dengan menerapkan berbagai konsep tadi dihubungkan, ya, untuk menggunakan pupuk, aplikasi pupuk secara teratur, komposisi yang sesuai, ya, jarak pemupukan dari pohon sawitnya berapa meter, ya, dan kapan harus mupuk, perlu diberi dolomit apa tidak itu di sawit. Kalau yang tanahnya gambut, ya, dolomitnya perlu berapa komposisinya, dan sehingga pertumbuhan sawit itu menjadi optimal dan panennya menjadi lebih tinggi, bisa paling tidak bisa mengurangi gap, ya, dibanding dengan produksi sawit, tandan sawit dari PT perkebunan swasta yang ada di sekitar mereka, ya. Nah. Jadi yang nanya siapa? Ya. Saya, Pak. Ya. Nah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Dia lebih ke, ya, aspek psikomotor sama kognitif, ya.
Terima kasih, Pak. Yang lain? Ada? Jamilatul hadir. Jamilatul Rahmah. Rizka Afiliana. Rizka Afiliana. Rizka Afiliana. Bapak, maaf Pak, suara Bapak kurang jelas Pak, Apa? mungkin mahasiswanya nggak kedengeran Pak. Rizka Afiliana. Keras dulu. Rizky Andriansa. Hadir, Pak. Hadir. Presensinya belum isi ya. Rina. Hadir, Pak. Presensinya belum ada. Tiara Nabila. Hadir, Pak. Di absensinya masih merah. Fitri Widayanti Hadir, Pak. masih merah ya. Lisa Audina. Hadir, Pak. Absensi. Zaid Ilmi. Zaid. Absensi kehadiran belum ya. Faik Aulia. Faik Aulia. Elda. Bapak, mohon maaf suara saya dari tadi tidak terdengar ya. Dengar, Cak. Siapa namanya Ya, tadi? terima kasih. Siapa? Elda. Hadir, Bapak. Nah, presensinya ya. Lutfia. Ya, Pak. Lutfia Putri. Hadir, Pak. Presensi. Hadir, Pak. Hasan Abdussalam. Hasan Abdussalam. Nggak ada. Khairatun. Khairatun nggak ada. Imelda Yanti. Hadir, Pak. Presensinya. Indri Wardia. Indri. Iya, Bapak. Presensinya jangan lupa. Anissa Salsabila. Hadir. Hadir. Anissa. Anissa ada? Anissa siapa, Bapak? Anissa Salsabila. Ada. Presensinya jangan lupa.
Rama Hanani. Bapak, apakah suara saya masuk? Saya hadir. Masuk. Ya, baru kedengaran. Rama Hanani. Hadir Bapak. Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Narasinya udah didengarkan kan? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Dilanjut. Pak, saya boleh bertanya lagi nggak, Pak? Ini kan teorinya Kolb and Fry sama Rogers itu dia sama-sama dari pengalaman ya, Pak. Nah, itu apa perbedaan signifikannya gitu, Pak? Mungkin boleh dijelaskan lagi. Terima kasih. Di Rogers. Ya, di Rogers ininya ada dua macam belajar, ya, yang kognitif dan eksperimental. Nah, kalau di Kolb and Fry kan lebih yang keduanya ya, lebih membahas yang eksperimentalnya, ya. Experimental learning cycle kan. Kalau di Rogers ya sebenarnya orang belajar itu ada dua, bisa melalui kognitif atau akademis. Ya misalnya belajar kosakata, tabel perkalian dan sebagainya kan. Misalnya di SD itu kan lebih banyak kognitifnya ya. Nah, kalau SMK mungkin harus gabungan ada eksperimentalnya. Nah, praktek membongkar mesin mobil misalnya, kalau di SMK itu eksperimental. Jadi kalau di yang Kolb and Fry itu kan lebih belajarnya dari praktek-praktek yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, di rekonstruksi kembali, ya. Sebenarnya petani sudah punya pengalaman yang dikerjakan sebelumnya, yang dari pengalaman itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan konsep baru. Ya. Petani sudah mengalami misalnya bertani sekian tahun, memupuk dan sebagainya, dan kemudian di situ petani punya mengalami bahwa produksinya tidak meningkat. Nah, kalau di culture bisa juga diterapkan bahwa ya, orang yang belajar itu, yang eksperimental itu adalah belajar dari praktek langsung saat itu. Jadi bisa juga ini ada hal yang baru, ya. Jadi ya pengalamannya adalah pengalaman yang baru. Kalau yang di Kolb and Fry pengalaman yang sudah dipraktekkan sebelumnya tinggal di rekonstruksi, ya, sehingga dibangun ulang sehingga menghasilkan sebuah konsep baru tadi. Misalnya petani tadinya menganggap kalau di Kolb and Fry kita kasih contohnya di SLPHT, petani dari ini ya, wawancara saya dengan berbagai petani di Kabupaten Karawang. Jadi petani dengan program Dimas, Insus, Supra Insus, ya, yang terus diiringi dengan pupuk, obat-obatan, pestisida, ya, itu ya mereka kemudian sangat
pesticide minded. Jadi makanya ada hama semprot, ada hama semprot. Makanya hamanya diberantas, bukan hanya dikendalikan, tapi diberantas. Bahkan kemudian sebagian petani sudah punya anggapan bahwa ada masa-masa kritis tanaman sehingga ada atau tidak ada hama perlu disemprot duluan supaya ketika tanaman itu melewati masa kritis tanaman tersebut tidak ada hama yang mendekat karena sudah dilindungi dengan pestisida. Nah, misalnya pada masa kalau di padi adalah masa padi berbulir, ya, mulai keluar malai, dan itu namanya kalau di agronomi matang susu ya. Matang susu jadi bulir padinya masih cair seperti air cucian beras. Ya. Itu kan masa-masa yang paling kritis kalau ada hama, terutama walang sangit. Karena akan menyedot cairan itu sehingga nanti menghasilkan bulir yang hampa. Maka petani menjaga dulu semprot ya. Dari pengalaman petani kalau musim bulir padi malainya keluar, walang sangit banyak sehingga perlu semprot. Jadi bahkan sebelum walang sangitnya datang. Itu kemudian bahwa dari tadi setelah didiskusikan bersama, dipelajari, ternyata ya tidak perlu harus menyemprot duluan ya, dalam konsep PHT. Bahkan di dalam konsep PHT kan penggunaan pestisida itu adalah pilihan terakhir. Ya. Ketika pilihan-pilihan pengendalian hama dengan cara yang lain itu kurang menghasilkan atau kurang efektif. Pengendalian yang lain itu kan diharapkan dapat menghemat ya, pengeluaran petani. Jadi jangan sampai dikit-dikit pestisida kan, misalnya petani sudah menghabiskan dana 1 juta untuk beli pestisida, sementara sebenarnya bagian yang hilang kalau tidak membeli pestisida itu hanya senilai 500.000. Ya. Jadi petani kan tekor. Namanya di Rogers tadi eksperimental ini bisa juga adalah yang baru. Jadi ya seperti itu. Karena ini juga penerapannya di sekolah-sekolah formal juga misalnya. Siswa SMK atau di D3 misalnya praktek bongkar mesin ya. Nah, suruh pasang lagi dan bisa menghidupkan lagi mesinnya. Itu praktek SMK itu kan gitu ya, bongkar mesin yang udah macet mogok ya, suruh bongkar, suruh pasang lagi, terus harus sampai bunyi meskipun itu mesin lama juga kadang ya. Itu yang saya lihat di Kabupaten Lampung Tengah misalnya ya, di pabrik gula BPM ya, Gula Putih Mataram. Anda mahasiswa ini pernah lihat iklan Gulaku, gula pasir, merek Gulaku? Pernah Pak, Tahu mereknya tapi lupa itu iklannya di sana pabriknya di Lampung Tengah. Kalau dari Bandar Lampung lewat tol itu 2,5 jam ya. Sampai Menggala, keluar dari tol balik ke arah Bandar Lampung lagi, tapi non tol. Kabupaten Lampung Tengah tapi ujung utara timur. Itu ya. Bisa diterima. Iya Pak.
Berarti saya ini lagi apa konfirmasi lagi, berarti kalau yang Rogers ini pengalamannya itu lebih ke pengalaman baru, jadi kayak belajar Bisa juga plus yang baru praktek ya. gitu. Harus yang sudah Mm-mm. Terus kalau yang Cobb and Fry itu dia lebih ke merekonstruksi pengalaman yang lama jadi konsep yang baru gitu, Pak. jadi lebih paham petaninya misalnya ya. Ya saya ambil kasusnya dari yang sekolah lapangan pengendalian hama terpadu ya, di untuk kasus yang Cobb and Fry. Karena di SLPAT itu menggunakan siklus pengalaman belajar ini. Ada yang lain? Bapak izin bertanya, Pak. Yo. Baik, yang di prinsip-prinsip belajar pengalaman yang Rogers itu, Pak, yang halaman terakhir kan itu disebutkan juga bahwa pembelajaran itu juga dipengaruhi dengan faktor-faktor ancaman gitu, baik ancaman eksternal maupun ancaman terhadap diri sendiri gitu. Nah, mungkin kalau boleh dijelaskan ancaman-ancaman itu seperti apa ya Pak gitu, yang mempengaruhi bagaimana timbulnya perspektif yang ada pada si pembelajar itu. Ancaman untuk eksternal ya kan, ya, kalau kamu nggak bisa nanti dihukum loh. Nah itu akan berbeda dengan kalau orang yang belajar tidak merasakan adanya ancaman itu. Ya, apalagi di orang dewasa ya, dia akan bisa belajar dengan baik ketika tidak merasa ada ancaman tadi. Jadi ancaman eksternal harus diminimalisasi. Ya, kan apalagi sekarang kan dikembangkan istilahnya konsep apa belajar merdeka ya. Nah, supaya orang belajar itu dengan gembira, dengan ya, tidak ada rasa takut ya, untuk mempelajari sesuatu. Yang bagi orang dewasa kan belajar itu ada kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan ya, yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan karena apa? Karena ada apa? Ada masalah yang dihadapi. Ya. Masalah yang dihadapi petani misalnya tadi apa? Masalah hama. Ya. Sawahnya tanamannya ancaman hama terus. Kan? Maka dia ada kebutuhan belajar bagaimana mengatasi ya, hama tadi. Kalau apa tadi hamanya mengganas kan ada ancaman ya. Jadi apa namanya? Kemudahan untuk belajar ya itu menjadi agak terganggu dibanding ya ada ancaman tapi tidak terlalu ya. Hanya kan bisa belajar dengan tenang untuk mempelajari bagaimana cara mengatasi
si Ahmad tadi. Nah, pembelajaran yang diprakarsai diri sendiri adalah yang paling abadi dan meresap. Ya. Jadi kalau petani sudah merasa ada kebutuhan untuk belajar, ya, dan apa yang dipelajari itu adalah dalam rangka untuk mengatasi masalah yang dihadapi, maka itulah yang paling meresap. Jadi dengan metode atau dengan cara dia sendiri. Ya. Dan dikatakan bahwa orang dewasa itu unik, ya. Baik cara belajarnya, nanti ada gaya belajar, ya, pada berikutnya, yang kemudian ya masing-masing mempunyai cara belajar yang paling efektif bagi dirinya. Ya. Yang bagi saya itu paling bagus cara belajarnya, bagi orang lain belum tentu. Kira-kira itu. Baik, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ada berikutnya. Hasan, Abdussalam, Nadir. Hasan, nggak ada? Atau tetangganya yang lihat di layar? Khairatun? Masih ada? Jadi katakan oleh penulis, ya, bahwa orang dewasa itu ya, mereka orientasi belajarnya adalah untuk mengatasi masalah. Sehingga apa yang dipelajari itu ya harus yang segera bisa diterapkan. Itu akan lebih baik. Karena masih ingat dan ketika bisa diterapkan akan dapat mengatasi masalahnya. Kalau di anak-anak belum ada kebutuhan untuk segera menerapkan hasil belajar. Maksudnya belajar dalam rangka untuk belajar berikutnya, ya, sebagai bekal untuk belajar materi berikutnya. Bapak, izin bertanya, Kak. Ya. Saya izin bertanya di teorinya Meziro. Di situ kan ada 10 tahapan pengembangan siklus belajar. Tapi di 3, halo, suaranya kedengeran nggak, Pak? Ya, kedengeran. Oh, di saya mantul soalnya. Nah, di situ kan dibagi menjadi 10 tahapan, terus dibagi menjadi 3. Nah, mungkin nggak sih, Pak, kalau siklus belajarnya orang dewasa itu kayak misalkan di bagian pertama itu dia cuman melalui nomor 1 sama nomor 4 gitu. Terus yang nomor 2 itu nggak urut gitu, Pak. Itu tuh memungkinkan nggak sih, Pak, kalau seperti itu? Atau orang dewasa itu dalam siklus belajarnya itu memang harus memenuhi 10 tahapan itu, Pak?
Ya gini, kan misalnya adanya satu dilema yang terdisorientasi, jadinya tadi masalah hama ya, ada masalah hama di sawahnya, kemudian kan di sini kemudian dia bisa nggak mengatasi diri sendiri ya, mengatakan coba-coba misalnya ya. Ya kalau cerita petani ya zaman dulu ketika belum SLPAT misalnya, ya mereka coba-coba oplos berbagai macam pestisida ya, ada yang 3 macam sekaligus dioplos, ada 4 macam, ada 5 macam, sampai yang 7 macam ya. Kemudian mereka perlu menilai apa memang oplosannya betul ya. Karena kan mungkin mereka sekedar campur ya. Bisa jadi kan ibaratnya makanya saling campur malah jadi nggak enak ya. Nah, bisa jadi malah meninggal atau memang tidak sesuai dengan pahamannya, sehingga dia perlu mengukurnya dengan pengalaman-pengalaman lainnya. Secara teoritisnya memang mengikuti ini ya, belajarnya orang dewasa. Gimana? Oh, berarti secara teoritis memang seperti itu ya, Pak. Soalnya kalau saya mengamati tetangga atau saudara saya, kayak paman gitu-gitu tuh, kalau misalkan punya masalah di pertanian, misalkan ada kayak hama tuh mereka nggak, kalau emang dia nggak ngerti ya langsung tanya gitu Pak, nggak melakukan pengujian gitu loh Pak. Tapi baiklah kalau begitu Pak, secara teoritis ya Pak. Terima Ujian diri kasih. kan bisa di otaknya hitung-hitung dia bisa nggak ngatasi sendiri gitu ya, yang tidak teramati oleh kita. Oh iya ya Jadi, Pak. kalau orang sosiologi kan kalau secara objektif tidak bisa melihat sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati orang yang diamati kan. Kita hanya melihat yang tampak di luar ya. Dan kita sebagai pengamat kan pengamat objektif kan. Iya Pak. Ya bukan subjektif. Kita nanya apa sih apa yang di ini setelah Bapak menghadapi ada masalah gitu, apa ada usaha enggak Bapak ini gitu. Enggak kan? Iya Kita Pak, cuma enggak. ngelihat kelihatannya setelah ada masalah langsung tanya. Iya. Kan mereka sudah melalui proses ini bahwa kemudian Ya. ternyata mereka tidak bisa mengatasi itu sendiri gitu ya, sehingga perlu tanya. Tanya bisa di sini dalam proses di sini dia sudah bertanya kan. Dan di sini Iya juga Pak, dengan terima kasih Pak. pendampingan gitu ya. Ya. Iya Pak, udah terjawab. Terima kasih Pak. Gak ada yang lain?
Masih ada? Dari saya cukup, Pak. Ya. Dari saya juga cukup, Pak. Ya, baik. Kalau udah cukup, nggak ada lagi? Pak. Cukup, Pak, dari saya. Baik. Nah, tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.